Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita mau ibadah pada pagi hari ini, walaupun lewat online, tapi kita mau memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kita itu boleh menjadi dupa yang harum dalam hadapan hadirat Tuhan. Kita akan naikkan pujian satu-satunya yang Kau andalkan. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang kita boleh andalkan, kekuatan Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita. Kau Tuhan yang setia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada dalam keadaan sehat, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Dan biarlah setiap kami pagi hari ini boleh mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu, dan biar setiap kami yang hadir pada pagi hari ini juga hamba-Mu boleh hati kami terbuka bagi setiap kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu itu yang akan memimpin hidup kami, memberikan kami petunjuk di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita bisa dalam keadaan sehat. Karena kalau saat-saat ini di mana banyak saudara-saudara kita juga yang terkena wabah COVID-19, di mana wabah COVID-19 ini telah melanda di seluruh dunia. Sudah lebih dari 200 negara, termasuk negara kita Indonesia, dan hampir
mungkin sudah di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi sehat itu sangat mahal saat ini. Jadi betapa kita saat ini menghargai kesehatan. Mungkin saat ini setiap orang sangat terdampak dengan keadaan saat ini. Timbul rasa khawatir, itu yang melanda setiap orang. Bukan saja pengusaha, karyawan, maupun berbagai profesi saat ini terdampak semuanya. COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan berbagai masalah dan mengakibatkan banyak penderitaan, bahkan kematian. Dan wabah COVID-19 ini secara dramatis telah mengubah kehidupan manusia secara global. Ya, kalau kita saat ini menyaksikan rumah-rumah ibadat ditutup, mal-mal ditutup. Jadi pusat olahraga, pariwisata sama juga. Jadi ini sungguh sangat mempengaruhi berbagai sektor usaha. Tentu buat mereka yang mempunyai tabungan masih mending ya, jadi ada simpanan. Tapi rasa khawatir ini pasti tetap menimpa mereka juga, karena sampai kapan ini akan berakhir tidak ada yang tahu pasti. Mungkin kita sebagai anak Tuhan juga saat ini dilanda kebingungan. Ya, banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Ya, memang di firman Tuhan sudah dikatakan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas ya saudara-saudara, Tuhan sendiri sudah menyatakan di dalam firman-Nya banyak hal yang terjadi di luar pikiran kita. Jadi, nah itulah pikiran Tuhan itu tidak bisa kita memprediksi, karena otak kita ini terlalu kecil buat mengerti pikirannya Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita itu diciptakan oleh Tuhan, dibentuk. Manusia pertama itu dibentuk dari debu tanah. Allah itu menghembuskan rohnya sehingga kita ada kehidupan. Nah, roh yang Allah berikan kepada kita itu yang membuat kita yang akan memampukan kita sehingga menjadi serupa dan segama dengan Dia. Roh itu yang akan memampukan kita untuk bisa bersekutu dengan Allah. Makanya kita disebut anak Allah. Karena manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, sehingga kita saat ini, bagi kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi anak-anak-Nya, sehingga kita bisa menghampiri Dia. Ketika kita menghampiri Dia di dalam persekutuan kita, maka di dalam doa kita, di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, maka hati dan pikiran kita
sedikit demi sedikit akan diubahkan, sehingga kita boleh cocok dengan pikirannya Tuhan. Jadi seperti Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, sehingga fokus kita untuk berbuat segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan kita. Kita akan baca di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan mau agar kita menyerahkan apapun yang menjadi kecemasan kita, kekhawatiran kita, yaitu ketika kita datang kepada Dia di dalam doa dengan permohonan, dalam ucapan syukur, kita bisa menyatakan isi hati kita, menyerahkan segala beban persoalan yang menindih setiap hidup kita. Ketika kita menghampiri Dia dengan kerendahan hati, maka Dia akan memberikan kita kelegaan. Dia akan memberikan kita kekuatan baru, semangat baru di dalam menghadapi kehidupan. Sehingga melalui persekutuan kita dengan Dia di dalam doa dan perenungan firman, kita akan mendapatkan kekuatan melalui perenungan firman-Nya, sehingga iman kita akan diperbaharui. Dia akan menuntun kita, meneguhkan kita. Kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan melalui setiap perenungan kita yang kita baca. Makanya kita sebagai umat Tuhan, kita jangan sampai kita tidak membaca Alkitab secara utuh. Kitab Kejadian sampai Wahyu itu merupakan firman Tuhan. Allah sendiri yang sudah berfirman bagi kita. Jadi sangat rugi kalau kita hanya baca sebagian-sebagian. Jadi pengertian kita sukar untuk mengerti pikiran Tuhan, karena kita cuma tahunya sepotong-sepotong. Jadi enggak tahu jelas apa yang menjadi maksud Tuhan. Tapi ketika kita setiap hari membaca dengan teratur, maka sedikit demi sedikit Tuhan akan memberikan pengertian baru kepada kita, sehingga kita mengerti kita sebagai anak Allah. Bukan hanya status sebagai anak Allah, tetapi benar-benar mengerti bahwa kita mempunyai roh Allah yang berdiam di dalam hati kita, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan yang saat ini sangat menghimpit, kita akan mendapatkan ketenangan. Tadi dikatakan ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketika kita diperbarui hati kita, iman percaya kita, sehingga kita mendapatkan kelegaan, maka itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itu yang akan memberikan kita kekuatan, ketenangan, sehingga kita akan percaya seperti yang firman Tuhan katakan di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, bukan yang luar biasa. Dia tahu persis apa yang menjadi batas kekuatan kita, sehingga Dia tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dia tidak akan mengizinkan, maksud saya, pencobaan melebihi kekuatan kita. Pencobaan yang
ada yang mungkin kita alami saat ini, itu tetap masih ada di dalam kendalinya Tuhan. Maka dia pada waktunya juga dia akan memberikan jalan keluar. Dia tahu persis bahwa kita akan mampu mengatasinya ketika kita melekat kepada Dia, ketika harapan kita ada kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 juga jelas dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita yang mengasihi Dia itu artinya kita yang penuh dengan kasih Tuhan, yang mau menyadari bahwa kita sebagai anaknya yang melakukan apa hal-hal yang menyenangkan hati Dia, yaitu hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam ayat yang terakhir ya, Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini firman Tuhan jelas ya. Tuhan yang kita sembah itu, Dia yang Allah yang bisa turut merasakan apa yang menjadi kelemahan kita. Makanya Dia memberikan kita pengertian, sehingga ketika kita menyadari bahwa kita sebagai anaknya, kita memperoleh keberanian untuk menghampiri Dia. Kalau di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, Bapa kami yang ada di surga, itu menyatakan betapa ada hubungan yang dekat antara kita dengan Dia, seperti hubungan seorang anak kepada Bapa. Jadi tidak akan sungkan-sungkan kita untuk menghampiri Dia, menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita, sehingga kita mengetahui bahwa doa dan permohonan kita diterima dan dikehendaki oleh Bapa kita. Itu doa yang efektif. Jadi kita bukan doa yang sekedar berkata-kata, tetapi setiap perkataan doa kita itu penuh makna. Itu hubungan antara Bapa dan anak. Jadi bukan hubungan yang basa-basi, tetapi betapa ada sebuah keintiman, sehingga ada sebuah kegairahan ketika kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita akan menerima kasih-Nya, pertolongan, kemurahan, dan karunia-karunia rohani, sehingga kita menikmati segala kelimpahan yang Bapa sediakan bagi kita. Itulah beruntungnya kita menjadi umat yang berkenan di hadapan-Nya. Biarlah kita pagi hari ini kita boleh menyadari bahwa kita sebagai umat Tuhan, umat yang dipilih oleh-Nya, kita bersyukur. Kita menyadari bahwa kita bisa setiap saat datang kepada Dia, memanggil Dia Bapa. Betapa hubungan yang sangat erat antara Bapa dan anak. Bukan sekadar berkata-kata yang tidak ada artinya atau basa-basi, tetapi betapa kita menghampiri Dia dengan suatu kegairahan karena kedekatan hubungan kita. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan petunjuk kami di dalam menghadapi kehidupan ini, supaya kami mendapatkan apa yang menjadi bagian kami yang sudah Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami boleh
penuh ketenangan, kedamaian daripadamu di dalam menghadapi persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Biar kami semakin percaya kepada Engkau, semakin kami mengandalkan Engkau dan melekat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Sebentar nanti kita akan perjamuan kudus dan kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Paulus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri. Kalau kita baru saja mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya rasa sudah siap semua roti dan anggur, atau kalau tidak ada ya seperti yang di gereja ya apa saja rotinya. Anggur juga kalau memang tidak ada anggur bisa ambil air teh atau air kopi yang sedikit berwarna. Kita angkat semua. Mari kita sudah siap, mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Herman, Tuhan, biar kami semua tidak khawatir dengan kondisi saat ini. Walaupun memang sedikit mencekam dan kami sering takut dan khawatir. Tetapi firman-Mu berkata bahwa jangan kamu khawatir. Karena kalau khawatir, kita termasuk juga berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita berharap dan bersandar, berserah penuh kepada Tuhan. Mari Tuhan, biar pada pagi hari ini, melalui perjamuan kudus ini, kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Melalui perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur ini, kami boleh kembali mengingat akan kematian Tuhan 2000 tahun yang lampau. Tuhan, kami percaya roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus dan anggur melambangkan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Apakah Bapak, Ibu, Saudara semua percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak, Ibu, Saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat satu pujian. Darahnya, darahnya, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah.
tebus saya. Semua nyanyi darahnya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Mari kita sehati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami percaya melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Dan kami tidak khawatir lagi. Kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menopang kami. Kami percaya ada perlindungan Tuhan buat seluruh setiap jemaat-Mu GPPI Sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, berkati semua apa yang dilakukan, dikerjakan. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga sehati berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang belum berkesempatan ambil bagian dalam ibadah streaming ini Tuhan, online ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan gerakkan hati mereka untuk mengambil waktu khusus bersekutu sehati dengan Engkau ya Tuhan. Dan jikalau ada saudara seiman kami, jemaat-Mu Tuhan, yang dalam keadaan sakit, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau melawat dan menyembuhkan. Karena oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, segala sakit penyakit sudah Engkau sembuhkan. Tuhan, lawat mereka juga yang sedang bersedih hati, Tuhan hiburkan, Tuhan peliharakan mereka. Cukupi Tuhan apa yang menjadi keperluan-kebutuhan mereka Tuhan. Karena akhir-akhir ini Tuhan, dampak dari COVID-19 ini Tuhan, banyak Tuhan saudara kami yang kena PHK, nganggur Tuhan, tidak ada mata pencaharian. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Gembala yang baik, Tuhan Yesus Gembala yang agung, yang sanggup memeliharakan, sanggup menghentar domba-dombanya pada padang rumput yang hijau, dan menghentar juga kepada air yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sepakat sehati berdoa buat bangsa dan negara Tuhan, buat Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan kepada beliau-beliau Tuhan, dan juga para menteri dan jajarannya Tuhan. Pakai Tuhan menjadi alat saluran berkat-Mu. Kau berkati mereka, Kau beri hikmat Tuhan para pemimpin-pemimpin, supaya mereka saling menopang, saling mendukung satu sama lain dalam memerangi COVID-19 ini Tuhan, di mana banyak Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan yang jatuh dalam kemiskinan Tuhan. Menurut perhitungan Tuhan, jumlah yang dalam kemiskinan makin bertambah Tuhan, karena banyak Tuhan karyawan-karyawan yang tidak bekerja, buruh-buruh pabrik yang di PHK Tuhan. Mari Tuhan tolong Tuhan dalam menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat Tuhan, biar sampai kepada sasarannya Tuhan. Berkati juga Tuhan buat para dokter, para medis sebagai garda terdepan Tuhan untuk memerangi COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, dan seluruh karyawan-karyawan rumah sakit Tuhan, biar mereka juga tidak takut dan tidak gentar menghadapi COVID-19 ini, tetapi Tuhan Yesus yang selalu menjaga, melindungi mereka juga. Dan berkati juga para TNI dan Polri dalam membantu pemerintah menjaga keamanan dan situasi lingkungan Tuhan, dan juga para relawan-relawan yang membantu di
Tuhan di tempat-tempat pengasingan maupun di karantina. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat Tuhan relawan yang membantu dalam penggali kubur Tuhan. Berkati, lindungi Tuhan. Juga sopir-sopir jenazah, ambulan jenazah Tuhan. Tolong berikan mereka keberanian, berikan mereka semangat Tuhan dalam melayani masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa COVID-19 ini tidak lama lagi akan hilang dari bumi tercinta ini dan kembali pulih ekonomi dan keadaan bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Kita angkat satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.